Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Masih berjumpa di mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam belajar kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Hari ini kita masuk materi bab 3, yaitu membaca cerpen. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas mengenai mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Untuk kompetensi dasar hari ini 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam bentuk cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu memahami unsur-unsur pembangun cerpen dan siswa mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Apa itu cerpen? Nah, materi ini sudah pernah Ibu sampaikan di kelas 7 dan sekarang kita tinggal mengulang lagi di kelas 9. Di sini, pengertian cerpen. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia serta seluk-beluknya yang dituangkan melalui kisah singkat. Cerpen berisi kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat yang berfokus pada tokohnya saja. Apa itu cerpen? Nah, materi ini sudah pernah Ibu sampaikan di kelas 7 dan sekarang kita tinggal mengulang lagi di kelas 9. Di sini, pengertian cerpen. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia serta seluk-beluknya yang dituangkan melalui kisah singkat. Cerpen berisi kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat yang berfokus pada tokohnya saja. Di sini ada pun ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen memiliki bentuk cerita pendek. Ceritanya pendek dan lebih pendek dari novel. Ya. Kalau novel itu menceritakan dari awal, misalnya masih kecil sampai dia dewasa. Yang kedua, jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata atau mungkin sekitar 5 sampai 10 halaman. Isi ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, kesan yang muncul saat dan setelah membaca cerpen cukup mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan sendiri isi cerpen tersebut. Di sini ada unsur pembangun cerpen. Ada 2 dalam unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur di dalam suatu karya sastra. Dan unsur ekstrinsik yaitu unsur di luar karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik terdiri dari yang pertama ada tema, alur, latar, sudut pandang, tokoh penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik ada 3. Yang pertama ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarangnya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut juga ide cerita. Dan tema dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Kita dapat memahami tema sebuah cerita jika sudah membaca cerita tersebut secara keseluruhan.
Yang kedua adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Biasanya disebut juga susunan cerita atau jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ada 5 tahapan dalam alur, yaitu mulai dari perkenalan, kemudian penanjakan, klimaks, puncak klimaks, dan anti klimaks atau penyelesaian. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar dalam sebuah cerita menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadi peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nah, latar itu terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana peristiwa dalam suatu cerita tersebut. Unsur intrinsik yang keempat yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Untuk mengetahui sudut pandang, kita dapat mengajukan pertanyaan kepada siapakah yang menceritakan kisah tersebut. Ada berapa macam sudut pandang di antaranya sudut pandang orang pertama atau gaya bahasa dengan sudut pandang biasanya aku. Sudut pandang peninjau orang ketiga yaitu dia atau mereka. Sudut pandang ada 2 yaitu sudut pandang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik yang kelima yaitu tokoh penokohan. Kalau tokoh itu orangnya atau pelaku utamanya dalam suatu cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah watak. Ya. Beda antara tokoh dengan penokohan. Kalau tokoh itu orangnya atau pelaku cerita, sedangkan penokohan yaitu watak. Tokoh atau pemeran biasanya ada 3. Yang pertama, protagonis, 2 antagonis, dan 3 tirtagonis. Yang pertama, protagonis, kalian sudah pernah Ibu jelaskan, yaitu tokoh pelaku yang baik, biasanya orangnya baik di dalam cerita itu. Dan antagonis yaitu orangnya bersifat jahat. Dan tirtagonis yaitu peran pembantu, biasanya ada tokoh baik dan ada tokoh yang jahat. Sudut pandang yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas penyusun dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ruang lingkup dalam tulisan meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi atau pilihan kata, penggunaan majas, dan penghematan kata. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan suatu pengarang terhadap pembaca, ya. Nah, ini disampaikan pengarang berupa pemecahan masalah biasanya atau jalan keluar terhadap persoalan yang ada di dalam suatu cerita tersebut. Adapun unsur intrinsik di dalam suatu karya sastra ada pula unsur ekstrinsik atau unsur di luar karya sastra itu sendiri. Di sini unsur ekstrinsik atau unsur di luar karya sastra yang pertama ada latar belakang masyarakat, 2 latar belakang pengarang, 3 nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Pertama, latar belakang masyarakat ini berkaitan dengan kondisi masyarakat yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Latar belakang pengarang berkaitan dengan riwayat cerpen, biasanya mengenai pendidikan, agama, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang dianutnya. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Ya. Ini biasanya berkaitan tentang nilai agama,
nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Berakhirlah sudah pembelajaran daring hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang telah saya sampaikan. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.